Salam dalam kasih Kristus, Ibu Bapak. Senang boleh bersama-sama dengan Ibu Bapak di Renungan Sukacita saat ini. Hari ini saya mengajak kita merenungkan tema mewariskan teladan nilai hidup yang dilandasi dari surat 2 Korintus pasal 5 ayat 15. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Yalah Tuhan kami bersyukur karena Engkau terus merawat dan menjaga kehidupan kami. Melalui firman-Mu pula Tuhan, Engkau merawat kehidupan kami, agar kami terus senantiasa memiliki pengharapan untuk menjalani kehidupan. Saat ini Tuhan, kami kembali ingin membaca dan merenungkan firman-Mu, kuasai diri kami, lingkupi kami ya Roh Kudus, agar kami benar-benar memahami firman-Mu, dan kemudian kami mampu dan berani melakukan firman-Mu itu dalam hidup setiap hari kami. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami siap menyambut firman-Mu. Amin. Ibu Bapak, sebagaimana saya katakan tadi, kita akan merenungkan tema mewariskan teladan nilai hidup yang berlandas pada firman Tuhan 2 Korintus pasal 5 ayat ke-15. 2 Korintus pasal 5 ayat 15. Saya akan bacakan untuk kita semua. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Ibu Bapak, berhubung di bulan Oktober ini kita akan merayakan Hari Sumpah Pemuda, maka kali ini saya mengajak Ibu Bapak untuk merenungkan bagaimana mewariskan teladan nilai hidup di tengah kebinekaan di negeri kita Indonesia ini. Nah, bangsa kita adalah bangsa yang besar. Bangsa kita terdiri dari berbagai macam suku dan bahasa. Kali ini saya mengajak kita untuk mampir ke wilayah Minahasa atau Manado, yang dimana mereka memiliki sebuah pedoman hidup yang menarik untuk kita simak. Pedoman hidup mereka itu termuat dalam sebuah kalimat yang dikatakan demikian: Si tou timou tumou tou. Si tou timou tumou tou. Artinya apa? Artinya orang hidup itu untuk menghidupi orang lain, atau kita hidup untuk menghidupi orang lain. Pedoman ini adalah pedoman bijak yang mereka dapatkan di masa-masa mereka sebenarnya berperang antar suku yang ada di daerah Manado sana. Ketika itu mereka masih ada dalam perang antar suku, namun suatu ketika para kepala suku kemudian sepakat untuk menghidupi pedoman Si tou timou tumou tou, yang membuat mereka dapat hidup saling mengasihi, saling menghargai, saling membantu, saling berdamai, dan saling menopang antar suku. Sejak bersepakat, orang-orang di wilayah itu hidup bersatu padu, atau dalam bahasa mereka Maesa-esaan. Nah, mereka yang menjadi satu itu kemudian disebut Minaesa, atau yang kemudian kita sapa mereka sebagai orang-orang Minahasa. Nah, orang-orang Minahasa ini, Bapak Ibu Saudara, dengan nilai-nilai pedoman hidup yang indah itu, kemudian mereka berjumpa dengan Injil Kristus. Tepatnya pada tahun 1563, mereka mulai mendengar Injil Kristus, di mana Kristus sendiri itu hidup dan mati bukan untuk dirinya sendiri, melainkan untuk seluruh umat manusia. Dalam 2 Korintus 5 ayat 15 tadi kita sudah baca betapa Kristus itu telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Nilai yang mereka temukan dalam Injil Kristus ini sejalan dengan pedoman hidup mereka. Si tou timou tumou tou, Bapak Ibu Saudara ya. Nah, nilai itu berpadanan dan membuat mereka semakin bergembira untuk menjalani pedoman hidup mereka itu. Mereka menyadari bahwa mereka hidup memang bukan hanya untuk diri mereka sendiri, melainkan juga untuk orang lain. Dan ketika mereka mengenal Injil Kristus, mereka menjadi anak-anak Tuhan Yesus Kristus, mereka pun menyadari bahwa hidup ini untuk Kristus dan harus dijalani seperti Kristus hidup. Hidup untuk orang lain agar orang lain dapat hidup.
olehnya. Nah, pedoman ini terpelihara dengan baik oleh seluruh warga Minahasa, termasuk salah satu anak terbaik Minahasa, yakni Sam Ratulangi, seorang pejuang kemerdekaan Indonesia yang disebut-sebut sebagai salah satu penggagas hidup berbineka di Indonesia. Ia dikatakan demikian karena apa, Bapak Ibu Saudara? Karena ia ketika hendak menyiapkan kemerdekaan Republik Indonesia, ia menjabat sebagai gubernur untuk seluruh wilayah Sulawesi, berkedudukan di Makassar. Ia memimpin saat itu para utusan Sulawesi untuk ikut hadir dalam sidang panitia kemerdekaan di Jakarta. Karena transportasi saat itu tidak semudah hari ini, maka mereka yang dari luar pulau datang belakangan dibanding utusan-utusan lain yang ada di wilayah Pulau Jawa. Oleh sebab itu, saat mereka hadir, sudah ada beberapa draft pengamalan nilai-nilai persiapan kemerdekaan. Ada salah satu butir yang sempat menjadi kontroversi kala itu, dan mungkin juga beberapa orang di kala ini, di masa-masa kini gitu ya, di mana kala itu dicantumkan kalimat yang terdiri dari 7 kata dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Kalimat ini tertera di dalam pengamalan sila ketuhanan. Sejumlah anggota seperti Tajudin Nur, Andi Pangeran, dan Sam Ratulangi menentang pencantuman poin tersebut karena bagi mereka itu tidak sejalan dengan jiwa kebangsaan yang selama ini mereka sudah perjuangkan. Dan ternyata banyak dari anggota panitia kemerdekaan, sekalipun mereka beragama Muslim pun menolak pencantuman 7 kata ini, yang kemudian hari kita tahu sebagai Piagam Jakarta. Sam Ratulangi menekankan penolakan itu. Ia menjadi contoh seorang bangsawan yang hidup untuk menghidupkan jiwa kebinekaan, jiwa saling mengasihi, saling menghargai di Indonesia ini. Mengapa ia bersikukuh untuk mempertahankan nilai tersebut? Karena ia memiliki pengalaman hidup, bahwa hidup dalam kebinekaan itu indah. Itu pernah ia alami di Minahasa, di Sulawesi. Dan dengan pengalaman itulah ia ingin mewariskan teladan nilai hidup bagi bangsa Indonesia. Nah, Ibu Bapak, di tengah hidup hari ini, Ibu Bapak tentu juga tahu bahwa Indonesia hari ini juga digoda untuk kembali pada pementingan identitas-identitas pribadi masing-masing. Penguatan identitas menjadi isu yang beberapa kali didengungkan agar orang-orang mulai goyah untuk hidup dalam kebinekaan. Dan di masa-masa seperti ini ada kesempatan besar untuk Ibu Bapak, saudara-saudara, warga senior, warga yang sudah berusia lanjut, yang memiliki berbagai pengalaman-pengalaman indah hidup berbangsa, berbineka, tunggal ika. Pengalaman-pengalaman indah Ibu Bapak ini perlu diwariskan menjadi nilai hidup di tengah kehidupan berbangsa ini. Bagikanlah itu bagi generasi-generasi penerus Ibu Bapak. Bagikanlah dengan jalan apa? Bisa saja Ibu Bapak membagikan kisah-kisah dari sumber-sumber yang jelas, sumber-sumber yang pasti begitu ya, melalui grup-grup WA Ibu Bapak, melalui video-video inspiratif tentang perjuangan para bapak-bapak bangsa kita mempertahankan kehidupan berbineka di Indonesia ini. Dan selain itu bisa juga dengan Ibu Bapak memelihara relasi yang hangat dengan tetangga di kanan dan kiri untuk terus berbagi kasih, mewujud nyatakan bahwa berbineka itu indah. Selamat mewariskan nilai teladan hidup yang indah Bapak Ibu Saudara. Dan dengan demikian tentu Ibu Bapak Saudara tentu menjadi seorang yang meskipun dikatakan sudah berusia lanjut, tapi terus mampu melanjutkan hidup dengan berbagi berkat, bermakna guna, dan dapat menghidupkan kasih yang menerima kepelbagaian di tengah kehidupan hari ini. Kiranya Tuhan senantiasa memampukan kita semua. Amin.